Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ta'allum wa ta'lim nafa wal intifa wa tadzakkur wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalata alal khair ibtiga wajhillah wa mardatihi wa sawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala amin. Amma ba'd, kita melanjutkan belajar fikih kita melalui bimbingan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadol dalam kitab beliau Al-Mukhtasarul Latif. Kita sampai di bab tentang tayamum ya, halaman berapa? 12. Sudah ketemu semuanya? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi fid dharain amin ila anqal. Faslun fit tayammum. Ini pasal yang menjelaskan tentang tayamum. Jadi tayamum itu nggak boleh sembarangan, harus ada sebab-sebabnya. Kalau sebabnya ada, baru boleh kita bertayamum. Kalau sebabnya nggak ada, nggak boleh kita main tayamum begitu aja, nggak boleh sembarangan, nggak sah ya. Sebabnya tayamum itu satu sebenarnya, ketiadaan air. Nah, cuman ketiadaan air ini terbagi menjadi dua. Air nggak ada sesungguhnya, artinya betul-betul air itu nggak ada, terjadi kekeringan atau kemarau. Yang kedua, air ada tapi seperti tidak ada gitu. Seperti air ada, cuman nanti nggak bisa pakai air karena sakit, nggak boleh kena air. Air ada, tapi butuh untuk hewan yang dihormati. Misalnya dia lagi naik onta, dia lagi naik kuda. Kalau dia pakai wudhu nih, binatang mati, perjalanan masih jauh. Itu. Air ada, tapi seperti tidak ada. Air ada, tapi dijaga sama harimau, ada harimau di tempat air tadi itu, maka air ada tapi seperti tidak ada. Jadi sebab tayamum itu satu, ketiadaan air. Nah, yang pertama, air tidak ada sesungguhnya. Kalau air nggak ada sesungguhnya seperti kekeringan, maka kita wajib mencari dulu, cari dulu air sampai batasan haddul ghaus. Haddul ghaus itu sekiranya orang teriak kedengeran, orang minta tolong kedengeran, itu namanya haddul ghaus ya. Misalnya 300 meter kurang lebih misalnya. Nah, ketika kita udah mencari haddul ghaus, nggak ada juga air, maka kita nggak wajib mencari lebih jauh, kecuali kalau kita yakin ada air atau menduga kuat ada air. Misalnya ada orang datang dari sono, mukanya basah, atau orang bawa-bawa ember ada airnya. Itu ada dugaan kuat tuh ada air kayaknya di sana nih, maka kita wajib mencari lebih jauh sampai jarak misalnya dari 300 meter ke 3 kilo. Haddul qurb namanya. Itu. Nah, ketika haddul qurbi ini kita cari juga air udah nggak ada, maka kita nggak wajib nyari lebih jauh lagi, meskipun di sana ada banjir, ada hujan, nggak wajib mencari lebih jauh daripada ini, maka kita diperbolehkan untuk tayamum gitu. Jadi nggak boleh kita langsung, wah nggak ada air nih, di RT sebelah ada air, ya udah di sana di RT sebelah tuh, di RW 5 nggak ada air, di RW 9 ada air, udah di sana gitu. Jadi wajib nyari dulu, nggak boleh langsung tayamum. Nah, itu batasan mencari air ya. Kalau air ada tapi seperti tidak ada, ya kita langsung tayamum. Misalnya dia sakit, nggak boleh kena air, ada kabar dari dokter ini nggak boleh kena air. Kalau kena air, sakitnya tambah parah atau sembuhnya tambah lama, membahayakan, maka kita boleh tayamum, nggak perlu nyari lagi.
karena sebabnya bukan karena ketiadaan air atau ada air tapi dijaga sama harimau, atau ada perang di depan, kamar mandinya di luar misalnya kayak orang dulu, maka dia boleh bertayamum. Wa yajibu tayamum anil ahdatsil asghar wal akbar indal ajzi an isti'malil ma bisababi faqdihi fi hadarin aw safarin. Dan wajib bertayamum karena hadas kecil dan hadas besar ketika tidak mampu menggunakan air karena sebab ketiadaan air. Jadi betul-betul air nggak ada, fi hadarin, baik saat dia itu nggak lagi safar, ada di daerahnya, au safarin, atau saat sedang safar dia lagi melakukan perjalanan jauh. Walil maridi, begitu juga untuk orang yang sakit, nggak boleh kena air misalnya sama dokter, maka dia boleh bertayamum. Kemudian kalau di daerah yang biasanya ada air, kemudian suatu waktu nggak ada air, dia udah nyari nih, nggak ada air kemana-mana, udah nyari, maka dia tayamum. Maka nanti ketika ada air, dia wajib mengqadha sholatnya ini. Kalau dia tayamum di daerah yang biasa ada air, seperti di sini misalnya. Tapi kalau di daerah yang biasanya memang nggak ada air, seperti di padang pasir, maka sholatnya nggak wajib qadha. Wa idza kana fi badanihi jirahatun yaduru bihal ma'u ghasala sahiha wa tayammama anil jarihi fil wajhi wal yadaini. Dan jika ada pada orang yang ingin bertayamum di badannya itu ada luka, dan jika ada pada badan seseorang itu luka yang kalau kena air menjadi bahaya, maka dia basuh bagian yang sehat dan dia bertayamum untuk bagian yang terluka tadi. Tayamumnya yaitu pada wajah dan kedua tangan. Jadi anggota tayamum itu cuma dua, wajah sama kedua tangan. Wa yakunu tayamumu waqta ghuslil alili, dan adalah tayamumnya itu di waktu membasuh bagian yang sakit. Jadi misalnya ada orang kena luka, misalnya lukanya itu di tangan, ya taruhlah misalnya di sini, maka cara wudhunya dia basuh bagian yang sehat. Dia wudhu seperti biasa, dia basuh muka. Nah, tayamumnya di waktu membasuh yang luka. Habis basuh muka 3 kali, dia keringin dulu mukanya. Dia keringin, kemudian dia siapkan debunya untuk bertayamum. Nah, debu yang boleh digunakan untuk tayamum itu ya apa aja? Debu yang terhampar, yang sekiranya bisa melekat di tangan kita. Dari kaca mobil misalnya kita giniin, ada debunya, atau kita tempelin tangan kita, ada debunya, maka itu boleh digunakan untuk tayamum. Tapi dia harus mencukupi sekiranya bisa merata ke muka dan juga kedua tangan kita. Jadi volumenya juga mesti cukup. Debu apa aja boleh, dari tembok misalnya atau dari kaca mobil, yang penting dia bisa melekat di tangan kita. Udah siap nih misalnya debunya, atau tanah yang kering yang punya debu tapi suci, tanahnya yang memiliki debu dan dia suci, nggak ada kotoran kucing, nggak ada kotoran kambing, udah dia siapkan tanahnya, misalnya dia hamparkan, dia udah basuh mukanya 3 kali, tadi lukanya ada di sini ya, dia keringin basuhan mukanya itu, karena debunya itu harus nempel, nggak boleh ada air gitu. Nah, dia tayamum muka sekali, kemudian tangan sekali, baru dia lanjut basuh tangannya. Wudhunya lanjutin wudhunya. Nah, tangannya yang luka jangan dibasuh,
dibasahin ini aja. Ini air wudhu dibasahin sama dia. Yang ini jangan, udah, basuh yang sehatnya gitu. Yang ininya yang ada lukanya nggak usah dibasuh. Udah disempurnain dah wudhunya. Kepala, apalagi telinga sampai kaki. Boleh juga habis dia basuh wajah 3 kali, dia basuh tangan 3 kali. Yang luka tadi jangan dibasuh, dibasuh yang sehat. Ini yang lukanya nggak dibasuh, dia basuh yang sehatnya. Keringin dulu, keringin, kemudian dia tayamum. Habis tayamum lanjutin wudhunya. Tadi yang belum apa? Kepala, telinga sama kaki. Jadi boleh sebelum membasuh bagian yang luka atau sesudah membasuh bagian yang luka. Kalau di kaki misalnya lukanya, ya boleh sebelum dia basuh kaki, berarti habis ngusap telinga misalnya, dia tayamum dulu. Atau dia basuh dulu kakinya, tadi bagian yang sehatnya, habis basuh kaki dia tayamum. Paham ya? Wa yajibu mashul jabirati bil ma'i idza lam yumkin ikhrajuha, dan wajib mengusap jabirah itu perbanan ya. Dan wajib mengusap perbanan dengan air kalau tidak mungkin untuk melepasnya. Jadi kalau memang perbanan itu bisa dilepas, seperti lukanya luka kecil doang, kebelar silet misalnya, lukanya kecil, wajib dilepas. Kalau memang bisa dilepas, tapi kalau nggak bisa dilepas, kata dokter jangan kena air dulu, ini bagian bahaya. Maka nggak usah dia melepasnya. Bagaimana? Ya seperti tadi. Tuh, misalnya sekarang lukanya itu ada di kaki, di ujung kaki misalnya, di kelingking kaki atau di jempol kaki, udah diperban itu misalnya jempol kakinya. Dia wudhu, setelah dia ngusap telinga, boleh dia tayamum dulu, baru dia basuh kaki, atau dia basuh dulu kakinya, kemudian baru tayamum. Sholatnya wajib qadha apa enggak? Sholatnya itu enggak wajib qadha, dengan catatan. Yang pertama, ketika perban itu dipasang, dia dalam keadaan punya wudhu. Jadi pas mau dipasang perbannya, dia wudhu dulu. Sehingga ketika perban dipasang, dia dalam keadaan suci. Yang kedua, perbanannya itu harus sesuai kebutuhan, nggak boleh berlebihan. Kalau lukanya cuma di jempol kaki, ya udah seperlunya aja perbanannya itu. Jangan lukanya cuma di jempol kaki, ini perban semua jari. Ini berlebihan. Kalau perbannya berlebihan, maka sholatnya wajib qadha. Atau tadi pas perban dipasang dia nggak punya wudhu, maka dia wajib sholatnya itu qadha. Dan yang ketiga syaratnya, perban bukan di anggota tayamum. Anggota tayamum itu muka sama kedua tangan. Kalau perbannya di muka atau di kedua tangan, di bagian yang wajib wudhu, di bagian tayamum, maka tetap sholatnya wajib qadha. Meskipun dia pasang perban dalam keadaan suci, perban seperlunya, tapi karena syarat yang ketiga nggak terpenuhi, perbannya ada di anggota tayamum, sholatnya tetap wajib qadha. Karena wudhunya nggak sempurna. Disempurnakan wudhunya dengan tayamum, tayamumnya pun juga nggak sempurna, maka sholatnya wajib qadha. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Agak berat memang ya. Nah, ada guru-guru kita mengajarkan ikut mazhabnya Imam Hanafi. Jadi kalau mazhabnya Imam Hanafi lebih simpel lagi. Misalnya perbannya ada di anggota tayamum seperti tangan tadi. Itu. Maka dia wudhu, basuh mukanya 3 kali, dia basuh tangannya 3 kali, kemudian dia basuh yang sehatnya, yang lukanya ada perbannya nggak dibasuh, kemudian dia usap perbannya. Dia usap perbannya nggak dibasahin, diusap doang.
tangannya dibasahin, perbannya diusap, sholat nggak usah qada. Itu dalam mazhab Imam Hanafi. Nah juga tadi di sini dikatakan wajib mengusap perbanan dengan air. Jadi misalnya perbanannya ada di jempol kaki, dia basuh bagian yang sehatnya, misalnya ini kaki dia basuh bagian yang sehatnya, jempolnya nggak dibasuh karena ada perban, ada luka, kemudian dia usap, ambil air, dia usap tuh jempolnya, ya, dia usap, dia lanjutin ke kaki yang kiri. Setelah itu dia boleh tayamum, atau tayamumnya boleh tadi sebelum membasuh kedua kaki. Gitu. Tapi kalau ikut mazhab Imam Hanafi, cukup dia basuh yang sehat, yang perbannya dia usap, sholat, dan nggak usah kodo. Ya selagi memang bukan di anggota tayamum, kalau bisa mengamalkan mazhab Imam Syafi'i, ya mazhab Imam Syafi'i. Gitu. Soalnya memang lukanya ada di anggota tayamum. Nah udah, biar nggak terlalu berat, maka ikut mazhab Imam Hanafi. Karena lumayan kalau 2 bulan dia pakai gituan. Sholatnya kalau ada 2 bulan kan. Gitu. Nggak perlu tayamum. Dia usap, dia basuh bagian yang sehat, usap bagian yang ada lukanya. Gitu. Dan sholat nggak usah qada. Nah itu sebab-sebab tayamum, dan tayamum ketika ada luka atau perban di badan kita. Adapun fardu-fardunya tayamum dan syarat-syaratnya nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.